Kegiatan kita di sore hari ini dimulai. Selamat sore, salam jumpa kembali lewat Tor Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya lanjut, saya sapa, apa kabar Kalimantan? Semoga sehat selalu. Dan Tahuna dan sekitarnya, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu Guru hebat yang ada di Nusantara, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai host episode hari ini. Saya Heni Mas Arba, SPD dari SDN Tabukan Lama, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan moderator kita yang hebat di sore hari ini, yaitu Pak Jeffrey Paat, SPD, guru pada SMK Negeri 2 Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik Bapak Guru hebat, tidak berlama-lama, di sore hari ini kita langsung saja menyapa Bapak Guru hebat kita di sore hari ini, yaitu Bapak Jeffrey Paat, SPD, sebagai moderator di saat ini. Kepada Bapak Jeffrey Paat, dipersilakan. Baik, terima kasih Mem Heni selaku host kita di sore hari ini. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Walaupun sudah beberapa bulan ini kita tetap stay di rumah. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, minta bantuan Mem Heni nanti mengontrol mic agar supaya nanti tidak ada yang feedback sementara materi nanti sebentar dipaparkan. Baik, Bapak. Di hari keempat ini, kembali nanti kita akan share bersama materi lanjutan, yaitu materi yang ketiga, di mana pada beberapa hari yang lalu dan kemarin kita telah sama-sama mengikuti materi yang pertama tentang pengenalan Google Classroom, yang kedua materi kemarin tentang mengorganisir atau mengorganisasi Google Classroom. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama share atau saling bertukar informasi tentang bagaimana kita mengunggah materi dan mengelola nilai pada mengelola tugas maksud saya pada Google Classroom. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada materi ketiga ini kita akan lebih fokus pada langsung praktisnya, langsung praktiknya. Jadi Bapak Ibu yang monitor melalui laptop nanti bisa mengikuti secara perlahan. Kalaupun nanti terlalu cepat, nanti video atau vikon kita di saat ini kita rekam dan nanti kita akan share. Baik, kita akan masuk pada menu. Saya izin share screen dulu. Tampilan share screen-nya bisa kelihatan, Mem ini. Ya. Baik, kemudian kita seperti yang pada materi sebelumnya kita telah dipaparkan bagaimana membuat akun. Nah, pada saat ini saya akan coba berbagi bagaimana kita melakukan share tugas atau share materi. Nah, di sini saya coba pilih salah satu kelas yang saya ampu di sini, ya karena saya guru SMK Pariwisata. Di sini saya coba membuka kelas yang ini, ya.
Nah, kemudian seperti yang sudah kami paparkan tidak sebelumnya, untuk kita mengelola materi atau tugas, ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ketika tampilan pada Google Classroom Bapak Ibu, kalau di laptopnya seperti ini, berarti ini kalau ada 4 fitur di atasnya, berarti kita berperan sebagai admin atau kita yang membuat room ini. Nah, caranya kita klik di tugas kelas. Ya, pastikan dulu, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu telah menyiapkan materi pada folder atau file yang ada di laptop Bapak Ibu. Jadi sebentar ketika kita tinggal mengunggahnya, tinggal copy paste dari, atau kita tinggal mengupload dari folder atau file yang kita miliki. Nah, kemudian kita klik pada tanda plus ini, tanda buat, kita klik di situ. Nah, di sini ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, untuk tugas, inilah yang akan kita gunakan pada saat, tapi saya akan jelaskan dulu. Untuk tugas kuis ini, ya, jika kita klik di sini, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini sebenarnya untuk materi keempat besok. Ya, jadi kita akan membuat soal online menggunakan Google Form seperti ini. Ya, ini untuk materi besok, tapi saya paparkan dulu bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengunggah materi, berarti kita pilih yang posisi keempat dari atas. Ya, ini materinya. Ya, kita klik di situ. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, karena ini bersifat materi, kita beri judul. Misalnya kalau di sini kelasnya saya mengampu tentang food and beverage, ya, saya taruh di sini misalnya tentang pengolahan makanan misalnya. Ya, deskripsinya misalnya saya tuliskan jenis-jenis atau teknik pengolahan makanan. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan deskripsinya apa materinya di sini. Kemudian misalnya ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita klik menu yang di pojok kiri bawah ini, ada menu tambahkan. Ya, kita klik di situ. Nah, di sini ada 4 pilihan. Apakah kita mengambil itu dari Google Drive? Pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai akun Drive sendiri. Jadi materinya Bapak Ibu tinggal disimpan di Drive, tinggal mengambil. Kita klik dari sini. Nah, kalau ini link, ya, misalnya dari blog. Bapak Ibu punya blog, misalnya ada materi-materi pelajaran, Bapak Ibu simpan, kita tinggal mengcopy link ini ke sini. Nah, ini file, ini kita akan cari di folder mana kita menyimpan materi tersebut. Nah, kalau misalnya kita biasa membuat video tutorial pembelajaran, kita ambil dari YouTube yang ada di sini. Nah, saya coba contohkan satu saja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya tidak mempunyai yang dari Drive, link maupun YouTube, kita ambil dari file saja. Ini filenya itu bisa berupa dalam bentuk MS, Microsoft Office Word, PowerPoint, atau Excel. Ya, kita klik di sini contohnya. Nah, kemudian kita pilih dari perangkat yang kita simpan. Ya, ini jadi sebagai contoh saja arahannya. Jadi, di komputer Bapak Ibu, misalnya di file apa, Bapak Ibu sudah memberikan tanda, ini nama mata pelajaran, biar sebentar tidak bingung mencarinya. Nah, misalnya di file D, ya, ini saya sudah simpan di sini. Ini materi food and beverage sudah saya simpan. Ya, misalnya saya mengambil materi yang ini, ya, yang berhubungan dengan materi yang tadi. Saya klik itu, ya, maka kita tinggal mengupload materi tersebut.
Ya, sementara loading. Ya, maka materi secara otomatis sudah tersimpan di sini. Ya, di beranda yang ini. Nah, sekarang kita akan memposting materi ini. Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas, ini ada tulisan posting. Ya, sebelum diposting, seperti materi kemarin yang disampaikan oleh mentor sebelumnya, ya, di sini ada topik. Ya, kita tulis topiknya dulu, buat topik. Ya, agar supaya nanti siswa tinggal melihat pada beranda tampilan mereka ada topik baru yang di-share. Misalnya kita ketik misalnya materi pengolahan. Ini karena mata pelajaran saya, jadi saya tulis materi pengolahan makanan. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu pertegas lagi di deskripsinya. Ketika siswa membuka, dia bisa membaca tentang petunjuk ini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu sebelum memposting, di sini ada tanda panah. Ini sekalian saja saya sampaikan. Klik di situ. Nanti Bapak Ibu bisa menjadwalkan materi ini dipostingnya sejak kapan. Contohnya saya klik di sini ya. Jadwalkan. Nah, misalnya hari ini kan tanggal 4. Misalnya materi ini nanti muncul di berandanya itu pada tanggal 5 Mei atau besoknya pada pukul 07 pagi misalnya. Ya. Jika sudah yakin, Bapak Ibu langsung mengklik jadwalkan. Ya, maka secara otomatis menu Google Classroom itu akan berpindah langsung ke tugas di beranda tugasnya ini. Ini sudah muncul dijadwalkan pada besok jam 7. Jadi siswa belum bisa membuka materi ini sebelum besok pagi jam 7. Nah, kita cek pada ya. Nah, karena materi ini belum terposting, jadi di pemberitahuan ini belum nampak bahwa ada hal-hal baru atau notifikasi yang baru. Ya, oke. Nah, itu yang pertama, kita mengunggah materi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke masih dalam fitur tugas kelas. Kita kembali lagi pada menu buat. Ini kita klik lagi di situ. Nah, sekarang kita akan coba membuat pertanyaan secara langsung dan bisa dijawab secara langsung oleh siswa pada Google Classroom ini. Ya, di sini ada pertanyaan yang ada tanda tanya ini. Ya, kita bisa klik di situ. Ya, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membuat, di sebelah kanannya ini, di sini ada tanda panah, ada pilihan jawaban singkat atau bentuk esai, dan ada jawaban pilihan ganda, soal pilihan ganda maksud saya. Nah, misalnya saya coba pilih yang soal pilihan ganda. Nah, kita tulis pertanyaan di sini. Misalnya pertanyaan simpel saja. Apa kepanjangan GC? Ya, kita pakai ini aja biar simpel ya. Nah, Bapak Ibu, opsionalnya bisa diperjelas atau bisa dikosongkan. Nah, kemudian pilihan opsi jawabannya ini. Misalnya jawaban pertama Google Classroom. Ya, kita tinggal mengecu saja di tulisannya. Ya. Kedua Google Classroom. Ya, kita tambah lagi di sini untuk pilihan optionnya. Ketiga Google Classroom. Ya, dan yang keempat Google Classroom. Ya. Oke. Nah, jika sudah, Bapak Ibu juga bisa mengatur seperti yang tadi. Ya, jadi jika siswa menjawab benar, poinnya ini 100. Ya. Nah, jika kita ingin mengatur tenggat waktunya sampai kapan tugas ini bisa dikerjakan oleh siswa,
kita bisa mengaturnya pada batas tanggal dan waktu. Contohnya, saya berikan misalnya sampai besok tugas dikerjakan sampai jam 18.00, misalnya sampai jam 6 sore. Ya, kemudian kita topiknya di sini. Ya, misalnya kita beri nama pretest. Ya. Nah, sesudah itu kita bisa langsung tayangkan. Nah, kita juga bisa mengatur jadwal seperti tadi. Kita jadwalkan. Apakah langsung akan kita tayangkan pada saat ini atau akan kita tayangkan pada besok pagi. Nah, saya berikan contoh, kita langsung akan tayangkan pada saat ini juga. Nah, saya klik tanyakan. Maka secara langsung dia langsung akan masuk pada topiknya pretest dan anak-anak tampilannya akan langsung diberikan notifikasi di Android-nya ataupun lewat akun yang dia miliki lewat web. Nah, itu kita memposting pertanyaan atau tugas secara langsung. Nah, berikut yang ketiga masih pada fitur tugas kelas, kita klik buat lagi. Ya, di sini ada tugas kuis. Ya, ini yang sudah saya paparkan tadi, yaitu di sini kita akan membuat tugas dikolaborasikan dengan Google Form. Ya, nah ini materinya nanti besok. Ya, sabar Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya lanjut ke tugas yang ini. Nah, yang ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada materi pengenalan kemarin. Kita akan membuat tugas. Apakah materinya sudah kita ketik, kita simpan di Drive, tinggal kita import ke sini, kita tinggal ambil dari Google Drive. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita klik Google Drive. Ya, kemudian kita pilih dari drive saya misalnya. Ini kan masih kosong kan? Ya, dari drive milik kita maksudnya, milik masing-masing. Ya. Nah, kemudian kita pilih apakah ini sudah ada beberapa soal yang saya simpan. Kita tinggal klik di sini, pilih soalnya, kemudian kita tinggal tambahkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada lewat link yang tadi yang sudah saya sampaikan, kita copy linknya, apakah soalnya lewat drive atau lewat blog. Nah, filenya seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, kita tinggal mengambil file, dan YouTube kita tinggal mengimport dari atau men-searchingnya dari channel YouTube yang kita miliki. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekedar pengantar untuk sesi pertama ini. Untuk itu selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin sesi pertama diberikan kesempatan dulu untuk 3 orang yang chat dan 2 orang untuk yang bertanya langsung. Ya, kembalikan kepada host, silakan. Bertanya sesi pertama. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator kita di sore hari ini, Pak Jeffrey Pak. Saatnya kita akan buka sesi pertanyaan. Diberikan kesempatan pertama 3 peserta yang akan bertanya, dan dimohon untuk moderator Bapak Jeffrey Pak untuk segera menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Silakan Pak Ahmad Basri mungkin akan bertanya. Terima kasih Pak Jeffrey atas materinya. Yang perlu saya tanyakan, yang pertama, misalkan kalau saya punya kelas 5 kelas Pak, dan semuanya kelas 5 kelas. Kemudian tugas itu bisakah saya buat sekali buat itu untuk 5 kelas itu? Yang kedua, di dalam
mengcopy soal itu jika soalnya itu berbentuk seperti rumus-rumus atau gambar, itu apakah bisa langsung atau perlu kita mengcrop satu persatu? Terima kasih, Pak. Baik, silakan kepada Bapak moderator langsung menjawab. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, baik Pak, mohon maaf tadi Bapak siapa namanya? Pak, sorry Pak. Iya, Pak Basori ya. Baik Pak. Memang ini pertanyaan yang klasik Pak. Ya, misalnya Bapak tanyakan tadi untuk 5 kelas. Ya, apakah soal itu bisa dibuat secara, maksudnya secara sama Pak, sama model soalnya Pak atau gimana Pak? Soalnya sama Pak. Soalnya sama, ya. Soalnya sama untuk 5 kelas itu ya. Mohon maaf Bapak guru SD ya? Apa guru? Guru SMA Pak. Oh sorry maaf Pak ya, guru SMA. Ya. Mata pelajarannya Pak? Matematika. Matematika, iya. Baik Pak. Kalau untuk 5 kelas, ya. Kalau soalnya itu dalam bentuk Google Form, ya. Sebentar saya coba buka lagi. Ya. Soalnya bisa sama Pak, karena nanti kita bisa langsung share linknya kita share. Tapi kalau untuk soal yang Pak bilang tadi itu apa, yang berupa gambar Pak ya, gambar ataupun rumus, memang Google Classroom ini sedikit kendalanya di situ Pak. Jadi kita bisa menggunakan, ada tambahan namanya aplikasi Sniping Tools. Mungkin Bapak pernah mendengar aplikasi Sniping Tools. Ya, nanti di situ kita bisa mengcrop atau kita bisa memotong dan kita menyimpan dulu filenya pada folder yang kita simpan. Nanti kita tinggal copy paste. Sebenarnya Pak, ini untuk pertanyaan kedua itu nanti materinya besok Pak. Nanti akan dipaparkan. Ya, tapi saya coba jawab dulu. Jadi untuk penggunaan rumus Pak bisa di screenshot menggunakan laptop. Nanti Bapak bisa menekan tombol Windows dan tombol print screen. Secara otomatis dia akan tersimpan pada picture download di laptop Bapak. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi, untuk kelas soal tugas kelas yang sama, Bapak bisa mengcopy ke kelas yang lainnya, tapi itu dalam bentuk Google Form. Kalau untuk seperti yang tadi Pak, soal yang langsung dikerjakan siswa, Pak sebentar. Yang ini, yang pertanyaannya, ya. Kalau ingin pertanyaan yang sama, Bapak tinggal copy pertanyaannya, buka lagi kelasnya yang satu, Bapak tinggal masuk ke fitur ini, tinggal di copy lagi Pak. Ya, biar kita tidak mengetik lagi. Ya, mungkin itu dulu Pak jawabannya. Ya, terima kasih kembali kepada Mem Heni. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ahmad Basori? Apakah sudah merasa puas atau masih ada yang belum dipahami? Bisa langsung ditanyakan lagi. Kalau yang itu di sebelah kanan atas itu kan ada apa itu, kata-kata untuk itu loh Pak. Apakah itu bisa dipakai itu Pak? Dipakai untuk 5 kelas tadi itu, dengan soal yang sama. Iya, untuk soal nanti Pak, karena mata pelajaran matematika dengan 5 kelas room yang berbeda, ya sedikit saya berikan contohnya dulu ya. Ya, walaupun ini nanti materi untuk besok. Ya, misalnya judul UAS matematika. Ya. Nah, Bapak tinggal membuat kalau materi yang kita hari ini kan menambahkan. Karena sudah membuat soal, jadi buatnya
lewat Google Formulir. Nah, kalau Bapak sudah mempunyai tugas bank soal biasanya yang sudah disimpan di file atau di folder, Bapak bisa langsung menambahkan dari sini, Pak. Ya, dari drive yang Bapak simpan. Ya, dan kalau kita bisa membuat, kita bisa buat lagi, Pak, dari Google Formulir. Ya. Sebentar loading. Ya, seperti ini, Pak. Jadi nanti di sini mungkin sudah familiar dari buat Bapak ini. Ya. Jadi kita tinggal mengetik soalnya di sini. Ya, dalam bentuk objektif mungkin. Ya, nanti setelah selesai soal ini dibuat, Pak, link yang ini nanti ini kita bisa copy, Ctrl C ke kelas Bapak yang lainnya. Ya, misalnya di sini kelas saya ada berapa. Ya, nah saya bisa buka ini kelas yang sebelah satunya lagi, dan saya tinggal masuk di menu yang sama, fitur yang sama, buat tugas. Kemudian kita tulis judulnya dulu, UAS Matematika di atasnya sini. Kemudian kita tinggal tambahkan link di sini, Pak. Tinggal kita Ctrl V dan kita tambahkan linknya. Nah, maka soal yang sama pada kelas sebelah akan masuk juga pada soal yang ini. Dan Bapak dengan mudah bisa memeriksanya dengan satu spreadsheet nantinya, Pak. Ya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak Jeffrey. Baik, sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak. Ya, terima kasih Pak. Kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Masori yang sudah bertanya dan sudah paham dengan penjelasan dari moderator kita di sore hari ini. Di sini Pak ada pertanyaan di chatting, Ibu Esther. Itu sepertinya Bu Lydia kayaknya, Bu ya. Ibu Lydia mau bertanya langsung kayaknya. Ibu Lydia Lacuy kayaknya. Saya lihat di monitor, boleh mengangkat tangan tadi. Ya. Ibu Lydia Indrawati. Mereka sudah membuat setting. Oh ya, silakan. Setting ya. lebih dulu. Oke, silakan Bu, silakan ya. Jangan sampai mereka bertanya kemudian kita menjawab.